Jadi niat ini berlaku umum Mas Wuri. Karena niat ini yang membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Kalau kita makan umpamanya, tapi kita niatkan saya makan Bismillah agar nanti kuat untuk sholat malam, agar nanti semangat untuk thalabul ilmi, agar itu makan kita ini akan menjadi ibadah gara-gara niat tadi. Jadi makanya penting segala sesuatu itu dibutuhkan niat. Kita mau kemana, berangkat kerja, Bismillah dalam hati kita hadirkan. Saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ya. Biar saya ini enggak merepotkan orang lain, umpamanya biar saya ini mendapatkan rezeki yang halal. Itu diniatkan semuanya kebaikan ini akan menjadi ibadah semuanya. Duduk kita di sini ibadah, kita berjalan ke sana itu ibadah, kita kemana-mana dihitung ibadah. Karena di awal itu kita niatkan kita ibadah. Berangkat ini karena niat untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kemenak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, saya ditemani oleh Ustadz Wajih Kifai, salah seorang penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Assalamualaikum Ustadz Wajih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi esensinya kan niat itu selain diniatkan secara mungkin secara apa ya, kepinginannya disampaikan, niat ini, tapi juga diwujudkan, ada langkah-langkah untuk mewujudkan itu secara serius. Itu kan yang penting Ustaz. Yang penting itu. Aku niat, sebenarnya niatan itu kan artinya kan kemudian jadi kontradiktif, niatnya sembahyang malam, sholat malam tapi tidur kayak kamu bangun itu kan niat kosong. Ya itu niat hanya pura-pura niat kalau ini. Terus gini Ustaz, terkait niat, ini kan ada yang juga sering ditanyakan, ngapunten, ada niat yang dilafalkan mungkin untuk memperkuat esensi niat itu, misalkan dilafalkan, ada niat yang dalam hati. Ini kan menjadi perdebatan juga. Lah ini bagaimana Ustaz? Nah jadi sebetulnya niat itu pekerjaan, saya sendiri pekerjaan amal, pekerjaan itu ada 3. Ada amal lisan, ya, ada amal hati, ya. Terus juga ada amal yang sifatnya itu keyakinan, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan niat ini termasuk amal hati. Jadi di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya. Rukun qauli artinya yang diucapkan itu harus baca Fatihah, membaca takbiratul ihram dan seterusnya, itu termasuk rukun qauli. Nah, itu wajib juga. Ada rukun fi'li, kita harus berdiri, kita harus ruku, kita harus sujud, itu namanya rukun fi'li, pekerjaan. Lah ada satu rukun qalbi yaitu niat. Niat ini tempatnya di hati bukan di lisan. Seandainya ada orang bilang usolli fardhul maghrib atau usolli fardhul dhuhri, lisannya tok tapi hatinya ku morat-marit, enggak ingat apa-apa, ya enggak sah. Karena niat ini tempatnya di hati. Atau kita enggak pakai usolli langsung Allah, tapi hati kita mantap menghadirkan gitu ya. Bahwa saya ini mau sholat duhur ya. Imam ya, itu sudah kita termasuk niat sudah. Jadi niat itu gampang sebetulnya, enggak perlu. Kadang orang itu, Ustaz ini niatnya ini gimana? Ini niatnya ini apa kan sih? Sering itu di masyarakat. Niat kok sampean bingung. Niat itu pekerjaan hati. Yang penting kita hadirkan dalam hati, saya ini mau berbuat apa. Itu kita hadirkan. Dan niat ini memang punya kekuatan Mas Wiri. Kita buktikan ya. Kayak itu kalau enggak niat puasa Mas Wiri, enggak niat puasa, itu pagi hari mesti gak kuat, nahan lapar nih. Supaya sarapan ya kudu sarapan. Tapi ketika saya malam itu sudah niat puasa, itu loh kayak program. Iya, program. Iku wis di perut ini sudah iki wis gak wayahe mangan nih. Nanti mindset kita makan itu nanti waktu maghrib. Jadi itu kekuatan niat. Jadi itu bisa dirasakan ketika saya puasa itu. Oh iya lah niat diniati teman itu baik kuat ya. Tapi kalau gak diniati itu montang-manting koyo wis gak kuat lah gak mangan gitu.
Nah itu kan hasil daripada niat, makanya penting niat sesuatu itu, makanya sulusul ibadah itu diantara memang yang sepertiga daripada ibadah itu semuanya ada di ini inamal amal lebih niat ini ya. Jadi segala sesuatu itu bergantung dengan pekerjaannya benar, niatnya salah udah jadi salah. Contohnya ya Rompon. Ya jenengan sedekah. Nggih sedekah. Tapi niatnya sombong. Tak ketokno rek. Ketokno foto iki ya, foto. Niku sering niku. Nah, akhirnya karena salah niat rusak sudah enggak dapat apa-apa. Mulai paling status like lah paling dapat pujian. Dia itu orang baik ya. Ya, jadi tapi esensi ibadahnya dari sedekah sendiri hilang. Iya hilang karena salah nulis alamat tadi. Nggih. Nggak sampai ke sana, sampainya ke jalur lain. Nggih. Terus ini Ustaz, di dalam masyarakat yang era sekarang ini kan banyak hal itu kan seolah-olah itu besar capaiannya, berat capaiannya. Kalau mendengar yang jenengan sampaikan tadi kan dengan niat yang baik, ditata hatinya, insya Allah upaya-upaya akan menuju yang diinginkan itu pasti muncul dengan sendirinya. Apakah itu ngapunten bahasanya wong Jawa itu berkahi gitu Ustaz. Bismillah ya Allah muga-muga lancar hari ini itu semacam ada power tersendiri Ustaz. Iya. Jadi memang ada satu riwayat yang mengatakan kalau orang itu sudah punya niatan baik, Allah pasti akan membantunya gitu. Istilahnya memudahkannya ya. Jadi ketika mohon maaf saya contohkan orang punya hutang ya. Punya hutang, dia ndak punya inisiatif kepingin bayar. Semoyo wae. Ini juga dipersulit rezekinya sama Allah. Karena ndak akan bisa bayar karena dia ndak punya niatan baik. Niat. Coba kalau dia punya niat aku sak temene iku kepingin nyaur, itu akan diberi oleh Allah jalan. Dengan niat yang sungguh loh ya. Artinya yang dibarengi dengan ikhtiar. Ada orang itu meremehkan Mas Ferry. Gampang wis ono duit kamene ae kok PE anu. Memudahkan istilahnya tidak ada niatan yang baik untuk nyaur. Disitulah Allah akan jadikan rezekinya itu ya kebulet-bulet dewe. Jadi kebulet-bulet dewe. Jadi dia akan iku kok ya apa akhirnya gak iso nyaur temenan gitu loh. Jadi karena maka di dalam Al-Quran juga disampaikan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang itu kalau sungguh-sungguh pasti Allah akan memberi jalan gitu. Jadi umpamanya kepingin niat apa gitu, kita perkuat niat kita. Tapi niat ini ngapunten Mas Ferry, niat ini bergantung keimanan. Naik turun. Makanya kita selalu tashihun niat, tajdidun niat. Jadi mungkin niat kita dulu masuk Kemenak itu baik, ternyata di tengah-tengah wis belor meneh. Lah itu guru diluruskan lagi. Gitu. Niat itu betul seperti itu terus ya. Jadi niat itu perlu ditashih, perlu ditasdid terus ya. Karena keimanan seseorang itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Maksud saya itu kalau turun aja sampai ambles. Terus ngeten Ustaz. Ketika kita sudah berniat kencang, ngapunten seperti yang jenengan barusan sampaikan, yakin. Tapi kan itu harus dilawan dari hati. Misalkan Bismillah tak niat nyaur utang. Ini selain juga mungkin juga teman-teman lagi jelas sambatan utang yakin. Artinya kan ketika kita ngomong nyaur utang itu kan sebuah problematik yang bukan hanya problematik secara hati saja, tapi secara finansial juga problematik membagi. Tapi niat itu kan juga harus atau memunculkan sebuah keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan. Nah, kan itu pentingnya itu Mas. Bagaimana menghadirkan tadi niat dan keyakinan itu kan kita berprasangka baik. Nah ya husnudzon dengan Allah. Seperti itu. Jadi maka dari itu ketika orang itu sudah ada niatan baik yang sungguh-sungguh, yang niat yang sedekufin niat, insya Allah ya dikasih jalan oleh Allah. Tapi banyak orang ini yang ngeremehkan itu, kayak pesimis, jadi nggak mungkin ini. Berarti kan seudon dengan Allah ya istilahnya. Boleh. Padahal Allah itu yang ngasih rezeki kita, itu Allah yang memberi kesehatan kita, Allah yang memberi sakit juga Allah. Jadi
ketika kita sudah bahasanya kalau di Al-Quran itu menjadi orang yang bertakwa, itu pasti dikasih solusi sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti itu jalannya ada saja. Ono ae. Sak berat-beratnya masalah, karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani kecuali kamu mampu. Sesuai dengan kemampuannya. Lah kita itu harus husnudzon dengan Allah. Saya pasti bisa ini menyelesaikan. Jangan menjadi orang yang pesimis, akhirnya apa? Selintat-selintut lah bahasanya, ndak mau jujur gitu. Niatnya wis gak jujur ya, di awal itu wis gak jujur Mas Ferry. Nggih. Jadi wis ngakune iki ngono, aku sih gorong duwe-duwe. Padahal aslinya ada, tapi karena itu tadi kurang sungguh-sungguh dalam apa nggak yakin? Nggak yakin. Mau tak sahur nopo mangan opo gitu. Nggak tahu dia bahwa nyaur utang itu wajib Mas Ferry. Oh enggak. Ustaz. Tadi kan sudah disampaikan dari niat, diawali dari kejujuran, kita mengakui segala sesuatunya, kita niatkan, kemudian dengan bersungguh-sungguh dan berkeyakinan. Lah, misalkan gini Ustaz, ini kan kadang-kadang di media sosial atau di percakapan media sosial itu kan doa. Nah, doa itu kan kita sudah tahu ada berdoanya bagaimana. Nah, doa ini kan kadang-kadang ada nun sewu, doa itu yang dikabulkan, ada yang doa setengah dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Apakah ini tergantung dari niatnya Ustaz mungkin? Doa ini main-main, doa digawe-gawe kan itu ada tuh Ustaz. Iya, jadi sebetulnya enggak ada doa enggak dikabulkan, itu enggak ada. Semua ud'uni astajib lakum. Semuanya dikabulkan. Cuman kapan waktunya itu butuh iya, cuman orang itu kan enggak sabaran gitu ya. Ya, jadi Allah itu apa ya, ketika memberi rezeki kepada hambanya itu ya menyesuaikan nih. Kenapa kok bayi lahir itu ndak ada giginya ya. Cara ngono, ya apa aku ndonga muga-muga bayi metu langsung untune pepek umpamane. Ya ndak iso, semua berproses. Cobalah untune pepek nyusu iku sakno ibuke. Iya, sakno ibuke. Jadi makanya diberi tahapan. Oh, ini gurung wayahe. Ya, jadi orang itu juga gitu. Kalau umpamanya jenengan, ya Allah pengen saya mobil mewah atau rumah, pengen apa, tapi kok belum diijabahi, kita husnudzon, kita belum waktunya. Cara ngono gurung wayahe awakmu lah. Toro kaya Mas Ferry iki dikeki soge, wah wis bahaya ya. Tingkahe tambah gak karu-karuan ya. Ya kan gitu. Jadi husnudzon kita, jadi enggak ada istilah doa enggak dikabulkan itu. Belum. Yang ada itu memang yaitu tadi terhijab ya, atau memang dia belum waktu yang tepat untuk diijabahi. Jadi kadang itu makanya termasuk ada berdoa itu enggak boleh. Kenapa kok doa saya belum diijabah itu termasuk enggak boleh. Iya, termasuk su'ul adab itu. Termasuk su'ul adab ya. Karena itu tadi Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kok adek ngomong kayak ngono kan berarti ini apa? Pelanggaran. Pelanggaran berat ya. Kan kok bisa? Karena sebetulnya semuanya itu mengacu bagaimana, mungkin pengaruh juga Mas Ferry, makanan yang kita makan ya. Itu yang menyebabkan juga mungkin doa-doa kita masih terhijab gitu loh, belum bisa tembus ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi jenengan sampaikan niat itu di hati. Lah mungkin ngapunten bahasanya mudah-mudah mungkin hatinya kita ini tidak beres itu. Karena mungkin betul. Dengan perasaan-perasaan yang aneh-aneh, tidak yakin, betul, perasaan kemudian tidak yakin dan lain-lain itu berkembang lah. Bagaimana kita kemudian menata hati untuk tetap meluruskan niat dan keyakinan kita itu kan butuh tip-tip kira-kira bagaimana Kak? Iya, jadi memang sumber dari semua itu adalah hati ya. Jadi kalau anggota tubuh kita itu dibuat satu negara gitu, rajanya itu hati. Jadi yang nanti kalau hati ini baik, semua tubuh ini juga baik ya. Kalau hatinya busuk, semuanya akan jadi rusak ya. Jadi maka dari itu kita
harus benar-benar tasfiyatul qalbi itu, ada yang membersihkan hati. Dengan apa kita membersihkan hati? Ya dengan menghindari atau tombo. Bahasanya wong loro kan butuh obat. Ya kita carilah ya. Obat hati. Obat hati itu yang kira-kira bisa, karena mohon maaf memang tabiat manusia itu cenderung nuruti hawa nafsu. Itu tabiat manusia ya. Toma ya, ibaratnya itu istilahnya takabur ya. Terus bakhil, pelit. Itu bawaan bawaan manusia itu kayak gitu. Hubud dunia ya. Jadi hati ini sama dengan kita itu sakit gitu ya. Banyak orang itu sebetulnya kronis ya, punya sakit kronis, sakit hati yang kronis ya. Tapi dia tidak menyadari ya. Akhirnya seperti itu yang tadi itu ya. Ndak punya kehidupan ini, ndak punya keberkahan, gak tenang dan lain sebagainya. Itu karena sumbernya hatinya itu nggak beres. Ya, jadi dihinggapi penyakit hasud ya. Penyakit iri, penyakit riya, takabur, itu penyakit-penyakit hati. Dan itu harus kita makanya wong ngaji ya, orang taklim, orang ngaji itu sebetulnya itu diantaranya itu mencari obat hati itu. Makanya kalau di pujian itu wong kang soleh kumpulono ya, obat hati ono 5 itu diantaranya seperti itu. Kita harus benar-benar membaca Quran dengan angen-angen sak maknane ya, itu yang menjadikan hati kita nanti bisa bersih. Paling tidak itu tidak dihinggapi penyakit-penyakit hati seperti hasud dan lain sebagainya, Mas Ferry. Ustaz. Jadi salah satu kuncinya adalah untuk menjaga niat adalah membersihkan hati. Kemudian nanti niat itu diyakini dan insya Allah akan membawa seperti apa yang kita niatkan. Iya. Terakhir Ustadz, ada pesan-pesan untuk sobat Kemenak sekalian terkait bagaimana kita menjaga niat kita untuk menjadi lebih baik, paling tidak seperti itu. Ya. Ini saya juga berwasiat untuk diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian ya. Kita itu memang harus saling mengingatkan, Mas Ferry. Jadi ini penting karena punya kewajiban tawasobil haq, tawasobil sober kan gitu. Kadang sering kita ini dilupakan tentang niat kita ini. Kadang orang itu kadang memikirkan hasilnya ya, tidak memikirkan awalnya ya. Jadi pokok penting aku oleh duit, pokok penting aku sukses ya. Padahal di awal ini menentukan keberkahan gitu ya. Kalau kita umpamanya di Kemenak, kita niatkan berjuang, benar-benar berkhidmat. Kalau nyanyi ini Kemenak berkhidmat untuk umat. Ya. Kalau itu sudah kita tancapkan, namanya khidmah itu kan sifatnya kan ya kepedulian yang kuat. Gitu. Ya, bukan hanya kita mencari ibaratnya nyari keuntungan materi saja, tapi di sini kita bisa benar-benar nata niat untuk bisa syiar keagamaan. Kalau dalam penyuluhan seperti itu berdakwah ya. Berdakwah itu bagaimana ilmunya, bagaimana itu kan membutuhkan keikhlasan. Makanya wis cocok logone Kemenak ikhlas beramal ya. Akhirnya gara-gara ikhlas beramal ini akhirnya kan berpengaruh gitu. Dari semua semua tatanan pekerjaan yang kita lakukan itu kita memang tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat ya Mas Ferry. Jadi makanya kita saling menguatkan ya. Saya ngomong gini terus bukan berarti saya bisa mampu untuk melakukan ya. Kita saling bersama-sama bagaimana kita bisa menjaga niat bahwa tujuan kita hidup ini tidak bukan untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Kemenak, melalui Kementerian Agama kan seperti itu. Prosesnya apapun ya, kita dimanapun ya, kalau kita niatkan itu kebaikan, niatkan itu untuk Allah, semuanya akan menjadi ibadah, Mas Ferry. Ustaz, terima kasih. Luar biasa sekali Ustaz. Ini kajiannya cukup
luar biasa. Secara pribadi pun saya ini seolah-olah tertampar dengan beberapa statement jenengan. Dan bagaimana kita nanti mengawali dari menata hati kita, menyadari bahwa banyak hal yang perlu kita perbaiki dan menata ulang niat kita. Nggih, matur nuwun sangat Ustaz. Terima kasih. Sobat Kemenak sekalian, demikianlah kajian tematik kita pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk lebih baik dalam kehidupan ini dan masa yang akan datang. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Ustadz Waji, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.